Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam. Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dari rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Yampuy. Selamat pagi. Udah kerja. Kaisam juga udah kerja ini. Masya Allah. Kita bahas apa? Kiba lagi. Wis, mantap jiwa. Kaisam, bahas berita ini dong. Ini baru dirilis sama media A Plus ini kemarin malam ya. Ada yang ngetag Kaisam. Kaisam baca beritanya. Oh, sebenarnya Kaisam juga mau bahas berita ini ya cuy ya. Karena ini pembelajaran karena banyak teman-teman kita yang pergi ke Makau untuk bekerja ya cuy. Ya salah satunya sih anak-anak yang ke Makau adalah anak-anak yang di Hongkongnya sudah tidak memiliki kesempatan. Anak-anak yang nggak mau pulang ke Indonesia, itu alternatifnya pergi ke Makau untuk mencari kerja. Apakah boleh Kaisam ke sana? Ya boleh, tapi kalian harus tahu kalau di Makau asuransinya ini hanya di lingkup tempat kerja kalian aja. Itu untuk domestic helper ya coy. Nah makanya kenapa Kaisam itu tidak menganjurkan kalian bekerja di Makau? Karena khawatir kalau kalian ke pasar gitu coy. Nauzubillah min dalik, terus ada apa namanya sesuatu yang nggak kita inginkan. Nah itu tuh nggak tercover cuy. Karena yang tercover itu adalah sesuai lingkup ruang kerja aja, yaitu di rumah majikan. Di luar itu tidak di backup oleh asuransi. Makanya ini ngeri. Apalagi kerja di Makau itu untuk sektor domestic helper itu belum ada MOU sama KJRI ya cuy ya. Jadi ngeri gitu kalau misalkan kalian nggak pinter-pinter banget ngejaga diri ya takut. Oke, ini kasusnya di tanggal 29 ya cuy ya. Ini berarti di hari Senin. Ini ada kabar duka, ada domestic helper ya cuy ya. Tapi menurut media lokal ini bukan orang Makaunya, berarti ini ada kemungkinan Indonesia, Filipina atau warga asing yang mencari kerja di Makau. Tidak disebutkan secara rinci ya cuy ya, domestic helpernya asal dari mana. Yang jelas ini adalah domestic helper yang baru bekerja tanggal 22 Juli dan dia mengakhiri hidup di tanggal 28. Di tanggal 28. Ya, di tanggal 28 cuy. Baru bekerja berapa hari itu? Berarti baru bekerja 7 hari ya cuy ya. Kok bisa sih menyusahkan majikan? Kalian kalau nggak niat kerja, ya jangan menyusahkan majikan lah cuy. Ini banyak pembelajarannya ya untuk kita. Supaya kita hati-hati ya. Tapi kayak saya yakin sih ini bukan Indonesia ya cuy ya. Karena orang Indonesia itu, orang-orang yang bekerja di Mako adalah orang-orang yang pengen mencari kesempatan kedua untuk membayar hutang ya kan. Insya Allah ini bukan orang Indonesia sih cuy. Jadi cuy, ini TKP-nya di Oke cuy, ini TKP-nya di Avenida da Hermonia, salah satu flat ya di Avenida da Hermonia. Ini apakah flat majikan kalian yang di Makau? Jadi kejadiannya di tanggal 28 malam, jam 7. Domestic helper ini kan posisinya jam 7 masih kerja ya cuy ya, lagi sibuk-sibuknya itu kayak sama aja belum datang tuh dulu majikan kerja itu jam 8 malam baru datang, baru gelar makan selesai jam 11 malam dulu. Kalau sekarang alhamdulillah berbanding terbalik ya. Tapi ya kalian harus sabar. Ya, jadi di jam 7 si Cece ini cuy masuk ke kamar mandi. Gak tahu kebelet atau apa atau dia habis menerima kabar apa gitu ya cuy. Karena uji forensik dan apa namanya pemeriksaan ini masih berlangsung. Si Cece-nya ini masuk ke kamar mandi cuy. Nah lama majikannya curiga kok Cece nggak keluar ya. Pas dikomunikasikan melalui pintu, tok tok tok, ceh ceh Cumia, Cece kenapa kok nggak keluar keluar ya kan. Wah ini curiga nih majikan, kok nggak keluar keluar, kok nggak di hai gitu kan. Kita aja kalau majikan baru pergi ke kantor masuk WC main handphone tiba-tiba majikan pulang, Cece hai kan kaget ya.
Ini sama sekali nggak ada suara cuy. Akhirnya si majikan ini karena panik, dia menghubungilah polisi. Berusaha untuk menjebol itu pintu cuy. Ternyata bener aja cuy. Di jam 8, di jam 8, 19.53, ini polisi menerima panggilan dari majikannya. Berarti kan masih ada usaha dari jam 7 ke jam 8, ini majikan berusaha untuk membuka ya itu pintu sendiri. Pas kebuka, kebetulan polisi pun datang. Ternyata benar juga cuy, di dalamnya ini adalah pemandangan mengejutkan di mana domestic helper ini udah jatuh pingsan di situ. Medis datang dan dinyatakan meninggoy di tempat. Ini artinya mbaknya benar-benar mengakhiri hidupnya pilihannya sendiri. Nah, menurut ahli medis, dia ini melakukan tindakan seperti hukuman gantung diri. Sama apa ya kira-kira ya dia? Masa WC gimana caranya gantungin gitu dalam waktu, kan nggak di prepare ya pastinya ya. Apa dia pakai ikat pinggang ya kayak dulu ya, cari gitu kan. Aduh, ngeri ya, kok bisa gitu kan. Kita aja apa namanya, kegores pisau aja ngeluhnya aduh sakit gitu kan. Itu nekekin diri, nggak ngerti kayak Sam gimana jalan pemikirannya ya. Aduh, jadi cuy meninggoy di tempat aja ya. Nah itu, ini kejadiannya bukan di Hong Kong, tapi di Macau, di Flat Avenida da Harmonia. Apakah flat ini dekat rumah kalian? Nah, sekarang tim ahli forensik ini sedang meneliti penyebab kematiannya. Ini kan baru dugaan ya, ahli medis itu yang datang menolong ambulans lah cuy ya. Ini seperti kayak orang kantung kiri. Nah ini ya cuy ya, aduh ini kejadiannya di Macau tanggal 28 malam jam 7. Mbaknya ngunci diri pintu baru 7 hari kerja. Ayo kita bahas kasus ini. Kenapa sih ya kalau misalkan nih kayak Sam paham sih tekanan kita bekerja di luar negeri itu gede banget. Satu, tuntutan keluarga, tekanan keluarga, caci makian keluarga gitu kan ke kita yang membuat kita ini merasa tidak berguna ya kan. Untuk apa sih kita kerja di sini capek-capek gitu, toh keluarga juga nggak ngelihat kita gitu kan. Itu kan mungkin faktor yang pertama. Terus yang kedua, hutang piutang, debt collector. Kalian bangsit kemana, nggak ada di rumah majikan. Ini kan yang membuat tekanan-tekanan kita ya cuy ya. Itu masalah hutang piutang kedua. Yang ketiga, mungkin majikannya apa namanya, eh, suka marah-marah, jadi kena mental dia, ke bawah-bawah dari pekerjaan sebelumnya. Tapi nggak mungkin banget 7 hari ini udah faktor karena majikan gitu kan. Ini kan majikan baru ya cuy ya, baru 7 hari kok kita bisa merepotkan majikan baru yang sudah menolong kita memberikan pekerjaan baru. Ini kan egois ya mbaknya ya. Ya wajar Kaisam orang dia depresai. Iya kemungkinannya mbak ini depresai. Tapi cuy, buat kalian yang suka nangis sendiri, yang suka hatinya gampang-gampang sedih, sensitif apapun itu, istighfar ya. Ya, jangan jangan sempit berpikir. Kalau misalkan ada bisikan-bisikan kayak skizofrenia ya atau efek obat, kalian tuh harus punya teman untuk mengungkapkan. Nah buat teman-teman guys, barangkali kalian sesek dada, boleh kalian share ke kayak Tisam ya, dibagi, ditumpahkan bebannya. Oke? Asal jangan pinjam uang aja sama Kaisam. Nah itu aja ya. Ini jadi cerita meluruskan bahwa kejadian ini bukan di Hong Kong tapi di Macau. Oke deh, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga menginformasikan dan mengambil pembelajaran dari kasus teman kita yang ini. Kira-kira menurut kalian ini domestic helper asal mana ya? Wes, tapi ini sudah tersiar di media lokal ya cuy ya, Hong Kong. Ini artinya kejadian ini benar adanya. Tinggal siapa dan dari negara mana ini masih dalam penyelidikan polisi. Mungkin itu aja sharing kasih hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.